Bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hati kita, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus tak pernah jauh dari kita. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa, karena Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu, berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, yaitu pengakuan iman Kristen tertua. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Keluaran 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dengan ayat emas di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu.
Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 1-10. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang percaya, pengakuan iman Kristen bukanlah sebuah hal yang baru. Selain pengakuan iman GBI, kita juga mengenal pengakuan iman Rasuli, juga Credo Nikea, yang disusun pada tahun 325, yang merupakan tonggak penting ketika gereja merumuskan iman secara lebih lengkap untuk menjaga Injil tetap murni di tengah berbagai ajaran yang menyimpang. Namun jauh sebelum seluruh rumusan itu, gereja mula-mula sudah memiliki suatu pengakuan yang sangat penting dan mendasar, yaitu Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa pengakuan ini bukan sebuah hal yang ringan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dituliskan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya pengakuan tersebut adalah karya Allah di dalam hati manusia. Di dalam Roma 10 ayat 9 dituliskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan demikian, pengakuan iman Kristen bukan sekedar sebuah identitas dari komunitas tertentu, melainkan sebuah deklarasi akan posisi iman sebagai orang percaya dan pintu terhadap pertobatan dan hidup yang baru. Namun kita perlu hati-hati, Tuhan seperti apa yang kita akui? Disinilah Keluaran 34 ayat 1-10 menjadi sebuah dasar. Pada saat itu, setelah kejadian anak lembu emas, Musa kembali naik ke Gunung Sinai, dan ketika turun, membawa 2 loh batu yang baru. Ini bukan karena firman Allah berubah, tetapi karena umat Allah telah menghancurkan perjanjian itu dengan memberontak kepada Allah. Di dalam ayat 6 dan 7 dituliskan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Di sini kita dapat memperhatikan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Belas kasihan Allah yang nyata
dan kebenarannya yang absolut. Allah adalah Allah yang mengampuni, tetapi Ia juga adalah Allah yang adil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya hanya ingin menerima Allah dalam satu sisi saja, Allah yang baik, tetapi tidak mau menerima jika Allah juga adalah Allah yang adil. Banyak yang hanya mau menerima Allah sebagai Allah yang mengerti, tetapi tidak mengoreksi, Allah yang mengasihi, tetapi tidak menghakimi. Tetapi apa yang diinginkan manusia tidak akan mengubah ketetapan Allah. Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam nama Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, bukanlah Allah hasil rancangan manusia. Di dalam Keluaran 34, Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya bukanlah kasih yang lemah, dan keadilannya bukanlah keadilan yang kejam atau bengis. Allah adalah Bapa yang baik, dekat dengan setiap orang percaya, tetapi Dia adalah Allah yang juga kudus. Ketika Perjanjian Baru memakai kata Tuhan untuk Yesus, kita sedang mengakui sesuatu yang sangat penting. Yesus bukan hanya wakil Allah, melainkan Ia juga Allah sendiri. Ia adalah Tuhan yang sama, Allah yang menyatakan namanya, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang adil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Keluaran 34, Allah adalah Allah yang mengampuni, tetapi tidak membebaskan yang bersalah dari hukuman. Inilah keindahan anugerah Allah, salib Kristus. Di kayu salib, Allah tidak menghapus dosa dengan cara pura-pura tidak melihat. Dosa tetap dihukum, tetapi hukuman itu ditanggung oleh Kristus. Di sanalah kasih dan keadilan bertemu. Pengakuan iman, baik pengakuan iman GBI, pengakuan iman rasuli, Credo Nikea, dapat digambarkan sebagai benteng. Tidak menciptakan kehidupan rohani, tetapi melindungi dari ajaran palsu. Credo Nikea lahir karena gereja harus menyatakan dengan jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, bukan sekedar ciptaan tertinggi. Pernyataan ini menolong gereja untuk tetap setia kepada Injil. Bagaimana dengan kita sendiri? Ketika kita menyatakan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah kita juga taat kepada Yesus sebagai Tuhan? Iman yang sejati selalu menghasilkan ketaatan. Kita memang dibenarkan oleh iman, tetapi iman yang membenarkan tidak pernah sendirian, selalu melahirkan buah. Jadi ketika kita menyatakan Yesus sebagai Tuhan, maka kita juga sedang menyatakan, Tuhan, Engkaulah yang memimpin hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita kembali kepada Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11, ada satu hal juga yang dapat kita cermati. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Mari kita hidupi pengakuan itu dalam ketaatan yang nyata, bukan untuk mencari keselamatan, tetapi sebagai buah keselamatan. Sebab Tuhan yang kita akui adalah Tuhan yang menyatakan dirinya penuh kasih setia dan penuh kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya karena anugerah-Mu saja, maka kami mampu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa yang baik, bentuklah iman kami agar kami memiliki iman yang benar akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, kiranya setiap orang percaya dapat hidup dengan setia, memiliki iman yang benar, serta menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber segala sesuatunya. Hingga akhirnya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini.
Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.